Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pada ini juz ke-24 pada surah ke-39 surah Al-Mulk mulai ayat 32. Sudah ketemu? Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman kadzdzaba maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Itu maksudnya orang yang paling zalim adalah orang yang berdusta pada Allah. Wa kadzdzaba bil-izzah, dan orang-orang yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Nabi. Jadi memang ini pertama mendustakan Allah, yang kedua mendustakan Rasulnya. Biasanya kalau dusta itu enggak setengah-setengah. Jadi dustanya itu dilengkapi gitu. Maka dusta kepada Allah, dusta juga kepada kebenaran yang dibawa Nabi. Alaisa fi jahannam wa
lil kafirin. Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal, tempat kembali orang-orang kafir. Itu tempat kembali, tempat tinggal jahanam itu tempat yang terburuk. Tempat tinggal yang terburuk. Seburuk-buruk dunia itu tidak pernah ada yang buruknya menyamai jahanam. Menyamai tidak ada, apalagi babi. Jadi jahanam itu makna kafir. Ya, itu tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Nah sebaliknya ayat 33 34 ini. Walladzina jaa bismi wa sadaqahu, dan orang-orang yang membawa kebenaran. Yang membawa kebenaran siapa? Yang membawa kebenaran itu utusan Allah. Namanya Rasulullah. Namanya Nabi. Nabi itu dikatakan naba. Naba ini memberi kabar. Nabi tugasnya menyampaikan kabar. Rasul itu utusan. Rasulullah utusan Allah. Orang-orang yang membawa kebenaran, wasodaqohi, dan yang membenarkannya. Yang membawa kebenaran itu Rasulullah. Orang-orang yang membenarkan itu para sahabat. Ya, yang pertama istrinya Khadijah, Abu Bakar. Terus orang-orang yang iman kepada Nabi, iman kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nah, yang agak sulit juga iman kepada hari akhir yang mudin. Karena kalau iman pada hari akhir itu konsekuensinya menyiapkannya secara sungguh-sungguh. Nah, orang katakan iman pada hari akhir kan nggak nyiapkan, itu ya nggak sungguh-sungguh iman. Tapi kalau iman sungguh-sungguh itu secara totalitas menyiapkan sani untuk hari akhir. Dan orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya, ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama itu awal itu membenarkan Rasul, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Nah, itu disebut orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka siapa? Mereka Rasul dan yang membenarkan Rasul. Mereka itu memperoleh dari apa yang dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan mereka. Berupa apa? Dzalika jazaa'ul muhsinin. Dan itu merupakan balasan terhadap orang-orang yang berbuat baiknya apa? Membenarkan Rasul, membenarkan apa yang dibawa Rasul. Nah, itu semua sebagai balasan. Dzalika jaza balasan muslimin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang namanya balasan itu berdasarkan apa yang diperbuat oleh orang. Jadi itu konsekuensi logis, ya buah hasil dari kebaikan yang dilakukan. Nah kalau kejelekan yaitu akibat. Misalnya neraka itu akibat dari perbuatan jahat. Sebaliknya surga itu hasil dari berbuat baiknya. Liyukafirallahu anhum asma'al ladzi amilu, supaya Allah menutup kesalahan mereka. Maksudnya menutup itu bisa juga Allah mengampuni. Sebab kalau Allah itu sudah fauzan kabir, fauzan kabir, itu Allah mengampuni dosa-dosa dan menempatkan ke surga. Ini liyukafirallahu anhum, agar Allah menutupi atau mengampuni ya kesalahan-kesalahan mereka. Itu asmal ladzi amilu, ya perbuatan-perbuatan yang paling buruk
Jadi asal imannya itu betul, tidak mempersukai dengan siapapun, orang yang mukhlis, kalau ada kesalahan-kesalahan, Allah akan yukafiru anhum asma'al ladzi amilu. Allah akan menutup, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan, termasuk kesalahan yang asma'a, yang terburuk. Rubaya jadiyakum ajarahum bi'asanil ladzi kanu ya'malun. Kemudian Allah membalas mereka dengan balasan yang lebih baik, bi'asanil ladzi kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi balasan yang lebih baik, balasan yang sangat baik itu balasan terhadap amal mereka. Jadi di akhirat itu tidak ada gratisan, semuanya itu berdasarkan amalia manusia di dunia ini. Maka disebutkan itu sebagai ajr rohum, sebagai ajr, sebagai balasan di asalil ladzi kanu ya'malun, ya, terhadap apa yang telah mereka kerjakan, mereka perbuat. Kita lihat ayat 36-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaysa Allahu bikafin 'abdah. Alaysa Allahu bikafin 'abdah. Wa yuqawwifunaka billadzina min duni. Wa yuqawwifunaka billadzina min duni. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Alaysa Allahu bi'azizin intiqam. Alaysa Allahu bi'azizin intiqam. Ya, kita pahami dulu. Alaysa Allah, bukankah Allah itu bikafin abadahu, cukup untuk melindungi hamba-hambanya. Maksudnya Allah itu maha melindungi hamba-hambanya. Maka Allah menjadi pelindung dan menjadi penolongnya. Allah menjadi wali dan menjadi nasir. Allah menjadi pelindung dan penolong hamba-hambanya. Wa yuqawwifunaka billadzina min duni. Dan mereka mempertaruhkan kamu dengan sembahan-sembahan selain Allah. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan siapa yang sesat, siapa yang disesatkan, itu nanti tidak akan ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Yang dimaksud disesatkan oleh Allah itu orang yang menempuh jalan menuju sesat. Jadi Allah membentangkan dua jalan. Ini jalan ke kanan menuju hidayah. Ini jalan ke kiri, ini menuju kesesatan. Nah, siapa yang menempuh jalan ke kanan, dia akan dapat hidayah. Siapa yang menempuh jalan ke kiri, dia akan sesat. Kalau orang memilih jalan sesat, tidak ada yang bisa memberi hidayah, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Bapak yahdillahu fama lahu min mudil. Barang siapa yang menjadi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun
yang dapat menyesatkan. Bahwa jantilah dan siapa yang diberi Allah, manalahu bimudin, tidak akan pernah ada orang yang dapat menyesatkannya. Alasallahu bi'azizi intiqam, bukankah Allah itu aziz maha perkasa, intiqam yang memiliki azab. Jadi Allah itu zat yang maha perkasa dan yang memiliki azab. Tapi azab Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang mazlum, yang zalim. Kalau orang yang iman amal soleh dapat hidayah, ya Allah tidak akan orang itu sebagai konsekuensi dari pilihan hidup dan perbuatan orang beriman. Kita baca berikutnya ayat 38 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. La yaqulunna Allah. La yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. In aradani Allahu bidurrin hal hunaka sifatu durri. In aradani Allahu bidurrin hal hunaka sifatu durri. Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallah. Qul hasbiyallah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Fasawfa ta'lamun Fasawfa ta'lamun. man yatihi 'adabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adabun muqim. Man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adabun muqim. Kita masuk dulu ayat 38. Walain sa'altahu, dan sungguh jika, dan sungguh jika sa'altahu mereka ditanya, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, layakulunna Allah, niscaya pasti mereka menjawab Allah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik ngerti yang menciptakan dahulu siapa? Allah itu. Yang mereka ditanya yang menciptakan dahulu siapa? Mereka jawab Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakan, maka terangkanlah kepada
sembah selain Allah. Mata ta'una min dunillah, apa yang kamu sembah, apa yang kamu seru, apa yang kamu mohon selain Allah. In aradani Allah bidurri hal hunaka sifatul durri. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Tentu sama sekali tidak. Ya, karena apa yang disembah itu, ya misalnya itu berhala-berhala, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat apapun, tidak bisa mendatangkan madarat apapun. Itu seperti benda-benda yang lain. Awal dan yang dirahmati haluna mumsikatu rahmah. Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Ya tentu tidak. Karena itu benda-benda biasa, tidak bisa menghalang-halangi datangnya rahmat. Kalau memang Allah ingin memberi rahmat. Qul hasbiyallah, katakan pada mereka, cukuplah Allah bagiku. Ya, cukuplah Allah bagiku, tidak perlu ada yang lain-lain, tidak perlu ada sesembahan-sembahan selain Allah, tidak perlu permohonan kepada selain Allah. Hasbiyallah, cukuplah Allah untukku. Ngalani agama kayu itu kepada Allah tempat bertawakal, tempat menyerahkan diri orang-orang yang bertawakal. Jadi semata-mata pada Allah, tawakalnya bukan kepada yang lain-lain. Katakan, ini setiap pada kataku langsung. Itu dulu yang diperintah oleh Allah itu nabi. Karena wahyu itu disampaikan langsung melalui malaikat kepada Nabi. Nah, cuma yang ini ketika kita yang membaca, itu sebenarnya dikenakan pada kita. Siapapun yang membaca, kita membaca dikenakan pada kita. Dulu katakan, yang komik malu ala maka nabiku. Hei kaumku, beramalah, bekerjalah, berbuatlah sesuai dengan kemampuanmu, maka nantiku semaksimalnya. Dulu yang namanya para sahabat itu tidak pernah bekerja, tidak pernah beramal, setengah-setengah. Ini sama totalitas secara all penuh. Itu kenapa? Karena berarti ya kaumi wahai kaumku ikmalu ngalaman itu. Kamu semua hendaklah bekerja semaksimal mungkin. Ini amilun, sesungguhnya aku bekerja pula. Nah, maksudnya sesungguhnya aku bekerja pula. Itu aku nabi, itu juga Allah. Nabi itu begitu terima wahyu, seluruh hidupnya itu untuk Allah, bisa pilih. Bahkan semenjak kecil, Nabi tidak pernah hidupnya itu manja-manja. Selalu jauh sebelum dia jadi Nabi. Coba ketika belum lahir, bapaknya sudah meninggal. Lain berkata yatim kan? Berapa tahun berikutnya ibunya meninggal juga. Ikut kakeknya berapa tahun meninggal juga. Iya kan? Ikut pamannya nedeng-nedengi berdagang, pamannya meninggal juga. Kekuatan ekonomi yang membackup dari itu semuanya itu istrinya Khadijah meninggal juga.
Iya kan? Kemudian hijrah tidak boleh membawa apa-apa. Yang menyiapkan logistik itu Abu Bakar yang menemani Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat menyusul, termasuk misalnya Abdurrahman bin Auf, relatif cukup, tapi kekayaan di Mekah nggak boleh dibawa ke Madinah. Nah di Madinah yang berbuat apa? Yang dibuat masjid sebagai tempat untuk pusat dakwah. Baru di depan masjid dibuat kamar-kamar rumah Rasulullah yang sebelah kanan, yang sebelah kiri untuk kamar-kamar sahabat-sahabat yang menyediakan waktunya 24 jam. Namanya Ashabus Sufa. Jadi Nabi dan para sahabat totalitas. Ada yang waktu 24 jam. Enggak ada mobil sahabat itu mobil sound system suaranya belum kayak bisa teknologi panjang tahun itu waktu di kecil itu kan negara kalau diri itu nangga payah berbeda suara belum ini kayak sound system tahun itu puluhan di sini sampai dulu nggak ada yang begitu. Sampai namanya Allah itu si sampai itu yang pertama utama. Enggak ada model apa sebenarnya itu keringan pakai. Tahun dulu sahabat keringan itu enggak biasa. Ini karena apa diperintahkan imanu ngalaman itu. Ini fi'il amar loh, perintah loh. Bekerjalah beramal kamu semua semaksimalnya. Ini itu Nabi juga beramal semaksimalnya. Coba itu baru 1,5 tahun di Madinah, gawe perjanjian 10 tahun. Wis dikhianati wis 1,5 tahun. Coba saya kira rekosanya kok dikhianati. Nabi dikhianati. Padahal baru 1,5 tahun perjanjian sebetulnya 10 perjanjian damai itu dikhianati malah dari Rasulullah terus beruntun sampai genap 10 tahun di Madinah. Itu sepanjang hidupnya Nabi seperti itu. Nah tempat enak itu ketika ajal sudah datang. Begitu ajal datang diumumkan di masjid, itu hidup yang sebenarnya bukan yang beriman. Nah orang yang beriman takutnya setengah mati. Iya kan? Itu beda. Orang yang iman masuk itu hidup yang sebenarnya ketika sudah ajal memulai hidup yang sebenarnya di alam kubur bagaikan DP dari surga. Nanti dibangkitkan pada yang Bakar dimasak, terus menerima rapotnya serba bagus saja. Kemudian apa itu si hisabnya sangat mudah, masuk surga selama-lamanya. Itu yang diidamkan oleh orang yang beriman. Di dunia ini bukan tempat enak-enak. Mulai di dunia ini rekoso, ya rasa sandak, oke tunggali. Diterima-terima nek kepengen seneng-seneng engko nek ajal udah datang. Enggak lama kan? Mungkin ada yang 7 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun. Malah ada yang berapa tahun di sini. Enggak lama. Makanya harus sungguh-sungguh menyiapkan sananya ini. Karena dunia memang tidak lama. Terus pasal fatat lalu maka kelak kamu akan mengetahui. Maksudnya apa? Kamu akan sepenuhnya menerima imbalannya dari hasil amal kita, dari hasil kerja kita. Makanya orang-orang yang sudah yakin betul-betul konservatif hidup ini ya
betul-betul bertanggung jawab. Ditugasi kemana seberat apapun dilakoni. Kenapa? Bismillah karena Allah, lillah karena Allah. Kemudian mayatihi adabu yuzihi wa yakilu alaihi adabu muqim. Siapa yang akan mendapat siksa yang menghinakannya dan telah disebabkan oleh azab yang kekal. Itu siapa? Orang-orang yang akan mendapatkan siksa kemudian dihinakannya. Orang yang hidup di dunia itu legaliti. Nanti legaliti kan? Enggak pernah sungguh-sungguh itu loh. Hidup dunia cuma sebentar, yang akan di akhirat ini orang tenanan. Tenanan bahasa umumnya ya legaliti. Nek legaliti wis rakyat ketoke butuh itu. Rasa dijepit untuk nilai. Kalau hidup ini harus betul-betul bersungguh-sungguh, apalagi hubungannya dengan fisabilillah. Semuanya harus totalitas. Nah, orang yang legaliti itu apa? Ngadap mungkin ditimpa azab selama-lamanya, kekal di situ. Jadi orang di neraka itu ada yang di nerakanya itu patahin, ada yang kekal. Yang di nerakanya patahin itu nanti setelah bersih, habis dosa-dosanya itu diangkat masuk surga. Tapi ada juga di neraka selama-lamanya pakai fiha abadah. Kuwi wis keterlaluan pancen dosane. Mungkin kuwi sing gane kalangan wong sing ngaji. Bukan gede yang mau ngaji itu masih yang terbaik. Tapi yang berbuat nggak baik tapi nggak menghalangi orang yang ngaji, ya mungkin di neraka tidak tahu lama. Tapi nggak lama yang di neraka bisa cekakkan oleh dunia kan. Pulang lebih baik nggak usah hampir lama. Dalam beberapa. Berikutnya 41 kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Faman ihtada falinafsih. Faman ihtada falinafsih. Waman dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Faman dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Kita pahami dulu semua. Inna anzalna 'alaikal kitab. Inna sesungguhnya anzalna aku Allah menurunkan ngalaika kepadamu. Siapa? Nabi Muhammad. Kenapa Allah bahasa gunakan inna anzalna? Kami Allah menurunkan. Karena Gusti Allah dawuhi malaikat. Gusti Allah dawuhi malaikat supaya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Karena Gusti Allah dawuhi malaikat, maka bahasanya kami. Maka inna anzalna 'alaikal kitab. Sesungguhnya kami Allah menurunkan kitab kepadamu, Nabi Muhammad. Untuk apa? Linnasi bil haq. Ya, kitab itu untuk manusia yang berisi kebenaran. Jadi seluruh wahyu yang disampaikan malaikat pada Nabi yang kemudian dikumpulkan kemudian jadi mushaf Al-Quran ini semuanya benar. Maka Allah berfirman bil haq
Maka Allah berfirman, babi, tidak ada yang diragukan sama sekali, kebenarannya mutlak 100%. Faman tada famin nafsi, maka barang siapa yang mendapat hidayah, petunjuknya adalah untuk diri sendiri. Maksudnya apa? Siapa orangnya yang memilih jalan menuju hidayah, pilihan hidayah itu untuk dirinya sendiri. Gitu. Sebaliknya, waman dola fa'inama yadillu alaiha, barang siapa yang memilih jalan sesat, kesesatannya untuk dirinya sendiri. Biasanya keluarga kena ciptakan itu. Jadi biasanya menghalang-halang juga. Mungkin kalau yang berpengaruh itu dari orang-orang itu. Tapi hasilnya kan bisa sesatnya sendiri. Bapak anta yang dimaki, dan kamu ya sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Maksudnya Nabi itu tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Mereka bertanggung sendiri. Makanya itu ada papan Nabi yang tidak beriman. Begitu Nabi mendekati pamannya, mengajak melaporkan saja bahwa ini barok kepala itu ada nyedai di situ. Kemudian paman Nabi terkepo, tidak jadi mengucapkan syahadat, tidak jadi kalimat thayyibah la ilaha illallah, karena terkepo sama bangsa-bangsa suku tadi. Makanya ya Nabi tidak bertanggung jawab, Nabi tidak salah, itu kesalahan mereka sendiri. Oke, kita tambah ayat 42 sampai 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut. Wa yumsikul ladzi qada 'alaihal maut. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amin ta'udhu min dunillahi subhanahu. Amin takhadu min dunillahi subhanahu. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an Wa la ya'qilun. wa la ya'qilun. Qulillahi syafa'atu jami'an. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu mulkus samawati wal ardh. Tsumma ilaihi turja'un. Tsumma ilaihi
kinamutiha. Allah yang memegang ruh, Allah yang memegang nyawa, Allah yang memegang jiwa ketika orang itu mati. Nah, tapi Allah nyuruh para malaikat untuk melakukan tugas itu. Walati lam tamut fi manamiha, dan Allah pula yang memegang nyawa jiwa orang-orang yang belum mati di waktu tidurnya. Nah, jadi dia tidur, ya kaya mati, ini kondisi ngabekan, iya kan? Jadi tidur, oh bisa panas, bisa ngabekan sebenarnya gitu kan? Jadi gini, oh bisa kayaknya, oh gak bisa mati gitu kan? Di sini kan gampang kan kayaknya kan? Ya, tonton kayak ilmu ini kan, nomor aku, mungkin serangnya awalnya habis mati. Dia selalu boleh siapa anak kan sudah begini. Nah ini di sana ada dokter kan, cara kerjanya gampang. Menurut baju sikul nanti kotor alaihal kamu. Nah maka ditahanlah jiwanya yang telah siap tetapkan kematiannya. Jadi dia tidur itu jiwanya dapat kamu oleh Allah. Nenek mati langsung mati. Ditahan terus ora dilepasnya fisiknya. Jadi mati. Mula enek sing turu kebablasan mati. Gitu kan? Baju silu ukhra ila ajalin sana. Ning enek sing dibalekke meneh yang fisike terus dadi urip meneh. Nganti teko waktu ajal bapak. Ya ajalin sama. Jenenge ajal iki waktu urip ning donya wis rampung, wis entek. Niku jenenge ajal. Sampun dumugi ajalipun niku kok urip ning donya kok telas ngoten. Wis ganti urip ning sabenere nek alam kubur ning akhirat. Nek iman amal saleh bener. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, yang demikian itu betul-betul menjadi tanda-tanda yang nyata bagi kaum yang berpikir. Jadi nempel nanti kita semua kalau yang pegang rohnya, orang yang belum mati sedang tidur Allah pegang rohnya. Kemudian yang terus mati rohnya terus ditahan tapi balik yang fisik. Nek urip meneh berarti rohnya dikembalikan pada fisik alias turune tangi meneh gitu. Kalau ketika wong turu iki kaya dene kancane wong mati. Ya kan? Mulai nek turu disinggoli meneng bae. Nek kaget tapi berarti dibalekke meneh ngomongane. Amit taqadu min dunillahi subhanahu. Bahkan mereka mengambil ini subhanahu min dunillah. Tapi mengapa? Kalau mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah, bahkan mungkin bisa itu. Ambil takwamu min dunillahi subhanahu. Bahkan mereka mengambil awalau la yamlikuna syai'an wa la yaqilu. Nah, katakan pada mereka, dan apakah kamu mengambil juga meskipun mereka itu tidak memiliki suatu apapun. Jadi minta syafaat kepada selain Allah itu tidak pernah bisa memberi syafaat apapun. Karena kamu nggak bisa memberi syafaat. Yang memberi syafaat itu hanya Allah. Kalau Rasulullah minta kepada Allah ada syafaat atau siapa yang diberikan syafaat, itu tergantung apa Allah izinkan apa tidak. Kalau Allah izinkan, ya berarti dia dikasih. Kalau nggak izinkan, ya nggak dapat. Karena syafaat itu semata-mata milik Allah. Mulai ngerti syafaat terus yo enten Allah kepada nggak ngerti aku. Teko ora, mungkin kok ngenteni gitu. Orang yang sebut ngenteni. Yang punya syafaat itu hanya Allah. Kalau Rasulullah itu memintakan izin orang yang bersyafaat
itu Allah akan mengizinkan. Kalau izinkan kasih, kalau enggak ya enggak. Nah, terus wala yakilu, dan tidak memiliki akal, tidak berakal sama sekali. Gitu. Terus walillahis syafa'atu jami'an, katakanlah seluruh syafaat itu hanya milik Allah semata. Jami'an. Ini jadi yakin sama firman itu semua orang-orang. Rasulullah sudah kulillahis syafa'atu jami'an. Seluruh syafaat itu hanya milik Allah semata. Ini bolak-balik kok yang kita nantikan syafaatnya. Yang tak tahu, gitu kan? Lalu mutus sama nanti Allah yang memiliki seluruh negara langit dan di bumi. Cuma lagi tulisanmu, semuanya kembalinya kepada Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus cepat-cepat. Sebetulnya jadwalnya bersama Bupati Karanganyar itu peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas yang di Karanganyar itu masih kurang 2 bulan. Semula Bupatinya seharusnya jam 9. Ternyata kemarin sore diberitahu Bupati bisanya jam 8. Maka saya harus buru-buru segera ke sana biar tidak keduluan Bupatinya. Itu kan lucu, ya. Paling tidak bersama-sama. Ya insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Ya, semoga Allah memberikan sifat kepada kita. Amin. Untuk senantiasa memandang kita akhiri bersama.